Aku dulu lu itu tenggelam kapalnya. Masa? Iya. Itu diserempet sama kapal kargo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma Bos. Kita lagi nongkrong ya. Yang buat belum tahu lokasi di Sincu nih, pas banget di depannya apa namanya? Stasiunnya Sincu nih. Nyebrang ini aja, nyebrang jalan aja udah langsung nyampe bundaran, tempat ngumpul, tempat nongkrong. Campur ya, banyak orang Taiwan, orang Indonesia, orang Vietnam, orang Thailand. Biasanya banyak di sini. Oke Bos, di sini juga ada teman-teman kita nih ya, teman baru nih lagi pada nongkrong. Kita tadi samperin, kita mau tanya-tanya nih kerasan apa enggak di Taiwan, terus kerjanya kita apa enggak, enak apa enggak ya. Nah, kita tahu aja ada info nih buat Bos semua yang di Indo ya. Ada saran yang mau kerja ke sini atau yang udah kerja di sini, mungkin ngadepin majikannya kayak gimana. Oke, nanti kita coba tanya-tanya ya Bos ya. Mas, Dalam namanya siapa namanya? Rofik Dari mana? Indramayu. Dari Indramayu mana? Junti. Oh, Junti, masih tetangga kita ternyata nih. Saya juga dari Pemanukan. Oh, berarti ya masih deket lah. Deket. Udah lama di Taiwan? Alhamdulillah 1 tahun. Udah 1 tahun. Pabrik apa Mas? Pabrik daur ulang oli. Daur ulang oli. Iya. Oh, ternyata di sini ada loh, Ma Bos. Pabrik daur ulang oli katanya. Oli onderdil mesinnya oli apa? bekas di daur ulang. 1 tahun di sini kerasan apa enggak itu Mas? Ya lumayan lah, yang penting sama majikan itu nyaman lah. Majikannya baik. Nah intinya kalau kerja di sini tuh yang penting nyaman sama majikan. Yang penting nyaman sama majikan. Iya. Majikannya baik ya. Alhamdulillah tuh majikannya juga bagus, katanya baik. Gaji juga lancar Mas ya. Alhamdulillah. Lemburannya banyak nggak Mas di pabrik seperti itu? Alhamdulillah pabriknya bosok. Pabriknya pabriknya berarti nggak ada lemburan gitu ya? Sama sekali. Waduh, nggak ada lemburan sama sekali. Tapi ya yang penting hidup itu harus disyukuri. Nah itu dia Ma Bos tuh ya. Ingat ya semuanya ya, dimanapun berada ya, mau lagi ngerantau atau lagi di rumah sendiri juga, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ada yang mengatur. Yang penting kita berusaha dan bersyukur. Nah itu intinya kayak gitu. Ada kepikiran nggak betah atau gimana, ada nggak Mas? Enggak. Merindu kampung atau gimana lagi? Pokoknya intinya kalau di Taiwan, kalau udah nyaman sama majikan, sama ibaratnya sama mandu sama apa, kalau udah nyaman kita syukuri. Gitu ya. Daripada kita banyak lembur tapi nggak nyaman, nggak ada gunanya lah. Nah iya, yang penting intinya disyukurin aja gitu. Itu Disyukurin udah, nyaman, oke. Itu udah ilmu paling apa ya? Udah ilmu paling dahsyat lah. Bisa bersyukur itu. Apapun yang kita dapat bisa bersyukur, itu udah dahsyat banget. Karena aku dulu juga orang pelaut. Dulu juga di pelayaran. Iya, di daerah Yilan. Saya kemarin juga sempat nge-vlog di daerah Nanlio ya, masih daerah-daerah saya tempat tinggal saya sekarang. Sempat nanyain anak-anak pelayaran juga masalah gajinya atau masalah majikannya gimana, tempat tidurnya gimana. Sekarang kan mau lagi cari-cari konten kita buat tanya-tanya anak pabrik nih, kebetulan kan sampai anak pabrik. Ya dulu gitu aku. Dulu juga di pelayaran. Dulu di mana pelayaran Mas? Di Yilan. Di Yilan. Iya. Itu nangkap ikan apa? Maksudnya 6 tahun jauh di situ. Oh, 6 tahun di Yilan. Ikan sarden. Oh, dulu dia juga pelayaran Ma Bos. 6 tahun sama 6 tahun jadi pelayaran, terus sekarang pindah ke pengen pabrik. Cari suasana lah. Pengen cari suasana baru, pengen cari pengalaman baru Ma Bos ya. Bener. Untuk pabrik yang sekarang ini Mas, ada berapa orang Indonya? Cuma aku satu doang. Satu doang. Pabriknya besar atau kecil Mas? Kecil lah, Kecil. industri. Oh, home industry ya. Oh, jadi ini nggak dapatnya ini kerjanya nggak di pabrik besar. Jadi apa ya, kalau di Indonesia itu ya home industry lah, maksudnya pabrik-pabrik perumahan gitu. Jadi sama mandor lah. ya kerja cuma sama majikan sama mandor aja, paling nggak jauh-jauh, nggak banyak karyawan. Berarti sedikit aja karyawannya juga ya. Ya nggak ada karyawan sih, cuma aku sama mandor doang. Cuma sama mandor doang berdua kerjanya. Iya. Ya berarti lebih enak kayak gitu ya Mas ya. Tapi ya intinya kalau di Taiwan itu penting disyukurin. Iya, intinya nah itu Ma Bos, awas ingat dimanapun kerjaannya. apapun kerjanya, pokoknya apapun rezeki kita disyukurin ya Mas ya.
Gaji sendiri lancar nggak Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar kalau gaji. Lah tempat tinggal atau apa itu mes sendiri bayar atau di Alhamdulillah bebas. bebas ada di penempatan majikan, maksudnya ditempatkan sama majikan ya. Iya. Makan juga, Makan dijamin. makan dijamin sama majikan. Hari libur pun Hari libur mah beda lagi. sendiri itu. Iya. Oh berarti makan cuman hari libur aja yang nggak dikasih. Kalau hari-hari kerja. Pokoknya intinya aku tuh di laut tuh pernah, di pabrik pernah. Jadi pengalaman Biasa, iya. pokoknya udah biasa istilahnya. Ya maafin ya istilahnya udah biasa sengsara lah. Lah, Nah itu secara kasarnya mungkin udah biasa sengsara jadi. aku dulu loh itu tenggelam kapalnya. Masa Iya, itu sampai waktu belayar atau gimana Mas? iya. Udah, Di waktu di perbatasan Jepang, itu masih di tengah laut berarti ya di Iya. samudra ya. Lu itu mau bos waktu typhoon itu. pengalamannya lu dengerin yang mau ke pelayaran pikir-pikir dulu Harus lah. kuat mental Harus lah kuat kalau di mentalnya. pelayaran. Soalnya itu kan kejadiannya juga kan sama aja tuh. Ada musibah, nggak yang namanya musibah kan nggak tahu kita lagi di tengah laut atau di darat. Itu pas di tengah laut di perairan perbatasan Jepang Iya. ada musibah kapalnya tenggelam. Itu tenggelamnya kenapa Mas? Waktu itu? Itu diserempet sama kapal kargo. Oh keserempet sama kapal kargo. Nah itu mah bos. Untungnya kita kan sama di Indo saling bantu padahal aku kan cuma apa celana dalam doang sama Indo dikasih celana dikasih apa ini. Oh sama orang Indo Itu juga. salutnya sama orang Indo kayak gitu, Nah itu dia mah bos. saling membantui. Orang Indonesia di sini juga saling gotong royong tetep. Pokoknya kan emang Indonesia itu gimana ya? Emang apa sih slogannya Indonesia ya? Selalu gotong royong. Lah itu makanya nih buat muda-mudi yang ada di Taiwan khususnya. Apalagi yang kemarin dengar saya tanggal 26 di daerah Toyen tuh ada orang 15 orang bacok-bacokan. Itu nggak bagus. Itu jangan ditiru lah kayak gitu kayak gitu. Di Nah, buat sini apaan cuma sih? cari kerja, bukan Nah, cari ribut. itu. Harusnya kita gotong royong. Nah. Di sini semuanya harus gotong royong. Kalau cari ribut tuh nggak usah di sini. Nah, kalau Ini mau negara jadi orang. Iya, kalau mau jadi preman di rumah aja ya. Nah, itu dia mah bos tuh. Itu waktu dulu dari pelayaran langsung daftar ke pabrik, pulang dulu atau cari job di sini? Oh, pulang dulu. Pulang dulu masuk PT lagi itu. Ribet lagi. Saya kira di sini cari job dulu terus baru pulang enggak ya? Oh, berarti pulang dulu baru cari job di Indonesia. Nah, itu untuk biaya proses sendiri berapa Mas? Untuk ke pabrik? Dulu waktu 2013 itu masih murah. Waktu itu 25 juta loh. Wah, 25 juta. Ya, itu potongan 9 bulan. Potongannya 9 bulan. Natras. Terus untuk gajinya sendiri nih selama potongan terima berapa itu? Kalau dulu itu kan gaji pokok kan cuma 19 ya. 19.000. Waktu itu lumayan lah, ada lemburan ya, lumayan lah gitu. Buat jajan, buat kirim di Indo itu lumayan. Pokoknya intinya di sini di Taiwan itu harus bisa bersyukur lah, jangan terlalu ngeluh gitu aja, jangan. Yang namanya juga cari kerja ya, niat kerja ke sini jangan Daripada dulu. kita di Indo kan susah. Iya. Kalau di Indo ada ini itu ya, enak di Indo lah daripada di sini. Iya. Di sini kan harus bisa bagi waktu, harus bisa sama majikan, harus bisa cari muka ini dan itu kan, bisa dipercaya. Harus bisa mengambil hati lah ya. Oh itu. Nah, itu dia mah bos tuh ya. Dengerin kalau mau ke Taiwan Pokoknya kayak gitu. intinya yang belum kesini, kalau belum ada mental jangan. Nah itu mah bos ya sarannya yang belum kesini, yang mau kesini mau proses, yang belum kuat mentalnya udah lebih baik jangan. Percuma kita uang banyak kesini gak ada mental, gak ada gunanya. Nah itu dia mah Pasti bos. pulang lagi. Iya. Orang sini tahu sendiri lah, Keras ya. kasar. Iya kasar tuh. Mah bos dengerin. Yang penting mental. Jadi harus siapin mental daripada modal ya mas ya. Iya. Siapkan mental dulu daripada modal. Iya. Oke mah bos ya segitu aja dulu. Ini info-info kita dari saya nih ya dari Mas Rofik nih.
yang pernah pengalaman di pelayaran juga di pabrik ya. Berarti udah berapa tahun semuanya nih total Mas? Ada 10 tahun. udah 10 tahun di sini Mas. Belum 8 tahun. 8 tahunan udah 8 tahunan Mas Bos di sini. Tabungannya udah banyak banget ini. Cuma di WC. Cuma di WC katanya Mas Bos. Oke Mas Bos ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen dan share ya. Shockbacker. Shockbacker. Apa tuh shockbacker? Nah, subscribe karo apa katanya? Oke Mas Bos. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.